Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2019-2024 kini hanya tinggal menghitung hari. Dan berdasarkan rekapitulasi jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 15 Desember 2018 kemarin, total pemilih nasional untuk pemilu 2019 nanti adalah sebanyak 192.828.520 pemilih, yang terdiri dari daftar pemilih dari 34 provinsi sebanyak 190.770.329 pemilih, ditambah jumlah pemilih yang berada di luar negeri yaitu sebanyak 2.058.191 pemilih. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa total jumlah pemilih nasional ini lebih dari setengahnya berasal dari pemilih yang berada di Pulau Jawa. Ada 3 provinsi besar yang berada di Tanah Jawa yang memiliki jumlah DPT hingga puluhan juta pemilih di masing-masing provinsinya. Melihat fakta tersebut, tentu saja provinsi ini akan menjadi lumbung suara potensial bagi masing-masing kubu capres dan cawapres. Namun bagaimana peta kekuatan masing-masing kubu di provinsi tersebut? Siapa yang lebih unggul? Nah, sebelum kita membahasnya satu persatu, kami ingatkan kembali kepada kalian yang belum mensubscribe channel ini untuk mengklik tombol subscribe yang berada di bawah video, dan jangan lupa aktifkan juga icon lonceng pemberitahuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Nomor 3. Diawali dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah DPT sebanyak 27.896.902 pemilih atau mewakili 14,5% dari total pemilih secara nasional yang tersebar di 6 kota dan 29 kabupaten. Lalu bagaimana peta kekuatan kedua kubu di provinsi ini? Jika kita harus melihat pada Pilpres 2014 lalu, Capres Joko Widodo menang telak dengan raihan suara sebanyak 66,65% suara, jauh mengungguli rivalnya yaitu Prabowo Subianto yang hanya mendapatkan 33,35% suara dari total suara sah sebanyak 19.445.260 suara. Hal ini sangat wajar mengingat Provinsi Jawa Tengah ini kerap dijuluki sebagai kandang banteng. Apalagi Joko Widodo adalah salah satu capres yang lahir dan tumbuh di kota Surakarta atau Solo, yang merupakan salah satu pusat wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan perolehan kursi DPRD yang didominasi oleh Partai Banteng, yaitu PDI Perjuangan, yang menguasai 1/3 dari total kursi atau sebanyak 31 kursi. Meski secara keseluruhan masih kalah tipis dari jumlah kursi pada koalisi Prabowo Subianto yang saat itu memiliki 47 kursi dari 5 parpol koalisi. Lalu bagaimana dengan peta kekuatan di tahun 2019 ini? Dengan bergabungnya Golkar dan PPP, maka jumlah kursi DPRD Jawa Tengah ini untuk koalisi Joko Widodo pun melonjak tajam, yaitu sebanyak 62 kursi. Sementara untuk koalisi Prabowo Subianto hanya mendapatkan tambahan 9 kursi dari Partai Demokrat, sehingga totalnya hanya memiliki 38 kursi parpol koalisi. Jika kekuatan di tubuh parpol seperti itu, lalu bagaimana dengan arah dukungan kepala daerahnya? Ya, Provinsi Jawa Tengah kini dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo yang merupakan kader militan dari Partai PDI Perjuangan yang sudah tak perlu ditanya lagi dirinya akan mendukung capres mana. Dan ini adalah peta perolehan suara pada Pilpres 2014 lalu, di mana Joko Widodo berhasil menyapu bersih 35 kota kabupaten yang ada di seluruh Jawa Tengah tanpa menyisakan satu wilayah pun untuk Prabowo Subianto. Nah, dengan potensi kekuatan yang dimiliki kubu Joko Widodo di Provinsi Jawa Tengah ini, jadi tak heran bila kubu Prabowo Subianto kini melancarkan serangan terbuka yang langsung mengarah ke pusat kekuatan kubu Joko Widodo dengan mendirikan posko-posko pemenangan hampir di seluruh titik kekuatan di Jawa Tengah. Malah tak tanggung-tanggung, beberapa posko sengaja didirikan di tempat-tempat yang strategis, yang salah satunya ada di dekat kediaman Joko Widodo, atau bahkan ada pula yang sengaja ditempatkan persis di samping lokasi bisnis Markobar yang merupakan tempat usaha sang putra petahana, dengan tujuan utama yaitu memecah kekuatan di kandang banteng sekaligus menunjukkan kekuatan Joko Santoso yang juga merupakan putra asli daerah Solo yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Lalu apakah rencana tersebut akan berhasil? Ataukah rakyat Jawa Tengah tak akan goyah dengan pendiriannya seperti Pilpres 2014 lalu? Silakan rakyat Jawa Tengah menjadi dewan jurinya. Tunjukkan apakah Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng atau sudah berubah menjadi kandang kuda. Nomor 2. Selanjutnya di posisi kedua adalah Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah DPT sebanyak 30.912.994 pemilih atau mewakili 16% dari total pemilih nasional yang tersebar di 9 kota dan 29 kabupaten.
Nah, pada pemilu 2014 lalu, provinsi ini pun masih dimenangkan oleh Joko Widodo dengan raihan suara sebanyak 53,17% suara, mengungguli Prabowo Subianto yang hanya mendapatkan suara 46,83% dari total 21.946.401 suara yang sah. Sementara untuk jumlah kursi DPRD kubu Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu adalah sebanyak 45 kursi, masih lebih unggul dibanding jumlah koalisi Prabowo Subianto yang hanya 42 kursi saja. Sementara parpol pemenang pemilu 2014 lalu di Jawa Timur ini masih dikuasai oleh PKB dengan 20 kursi, disusul PDI Perjuangan sebanyak 19 kursi. Lalu bagaimana dengan peta kekuatan pada Pilpres 2019 nanti? Seperti halnya yang terjadi di Jawa Tengah, dengan masuknya Golkar dan PPP menjadikan jumlah kursi parpol di tubuh koalisi Joko Widodo ini meningkat menjadi 61 kursi, sedangkan kursi koalisi Prabowo Subianto hanya 39 kursi saja. Lalu bagaimana dengan dukungan politik kepala daerahnya? Ya, Jawa Timur kini dipimpin oleh satu-satunya gubernur perempuan yang saat ini menjabat di Indonesia, yaitu Khofifah Indar Parawansa, yang sudah menyatakan diri mengenai arah dukungannya kepada capres petahana. Dan jika melihat dari hasil perolehan suara pada Pilpres sebelumnya, Jawa Timur ini tidak sehomogen seperti halnya di Jawa Tengah, di mana dari 38 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, ada 14 diantaranya yang memenangkan capres Prabowo Subianto, bahkan mampu menyapu bersih 4 kabupaten di Madura dengan perolehan suara yang cukup telak. Lalu bagaimana pada Pilpres 2019 nanti? Apakah peta kekuatan masih sama atau justru berubah? Silahkan kalian rakyat Jawa Timur yang akan menjadi penentunya. Nomor 1. Dan akhirnya kita sampai di sebuah provinsi yang memiliki jumlah populasi terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat. Provinsi yang memiliki 9 kota dan 18 kabupaten dengan jumlah DPT sebanyak 33.270.845 ini mewakili sekitar 17,3% dari total jumlah pemilih secara nasional. Dan jika kita melihat hasil Pilpres 2014 kemarin, provinsi ini jelas memenangkan capres Prabowo Subianto dengan perolehan suara yang cukup signifikan, yaitu 59,78%, yang jauh mengungguli perolehan capres Joko Widodo yang hanya mendapatkan suara sebanyak 40,22% saja. Padahal kalau kita melihat parpol pemenang pemilu di Jawa Barat ini ternyata dikuasai oleh partai PDI Perjuangan, yaitu sebanyak 20 kursi. Namun jika kita melihat secara keseluruhan, jelas Prabowo Subianto lebih unggul dengan memiliki 53 kursi yang diisi oleh partai Golkar, PKS, Gerindra, PPP, dan PAN. Lalu bagaimana dengan peta kekuatan di tahun 2019 ini? Ya, seperti hanya provinsi lain, dengan berpindahnya arah dukungan partai Golkar dan PPP, maka jumlah kursi parpol di Jawa Barat ini kini lebih didominasi oleh koalisi Joko Widodo, yaitu sebanyak 61 kursi. Nah, jika partai politik yang bercokol di legislatif Jawa Barat kini mengunggulkan Joko Widodo, lalu bagaimana dengan dukungan politik kepala daerahnya? Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa Gubernur Jawa Barat yang saat ini dijabat oleh Ridwan Kamil sudah secara terang-terangan menyatakan arah dukungannya, bahkan beberapa kali terlibat aktif dalam proses kampanye Jokowi Ma'ruf di Jawa Barat. Ditambah lagi dengan adanya satu tokoh politik yang cukup tersorot di media, yaitu mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi, yang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar yang merupakan partai kedua pemenang pemilu di Jawa Barat ini. Lalu dengan peta kekuatan yang baru ini, apakah Joko Widodo akan mampu mengambil alih dominasi suara di Jawa Barat yang selama ini identik dengan lumbung suara Prabowo Subianto ini? Mari kita lihat kembali peta raihan suara pada Pilpres 2014 lalu, di mana dari 26 kota kabupaten yang tersebar di Jawa Barat, Joko Widodo hanya mampu unggul di 1 kota dan 3 kabupaten saja, sedangkan 22 wilayah lainnya disapu bersih oleh Prabowo Subianto. Ya, jika kita melihat data-data ini, wajar kalau kubu petahana akan lebih gencar menggunakan kekuatannya di provinsi ini. Jadi boleh dibilang, jika kubu Prabowo Sandi menyerang kandang banteng, maka kubu Jokowi Ma'ruf akan menyerang lumbung padi Prabowo Sandi. Dan khusus di Jawa Barat ini, ada beberapa catatan yang saat ini sedang hangat diperbincangkan masyarakat, yaitu soal arah dukungan gubernurnya, Ridwan Kamil, yang sempat membuat kecewa sebagian rakyat Jawa Barat, atau sebagian fans garis keras Prabowo Subianto yang juga mengidolakan Ridwan Kamil. Maka pertanyaannya adalah, sejauh mana pengaruh seorang Ridwan Kamil dalam membawa rakyat yang dipimpinnya untuk memilih pilihan yang sama dengannya?
Apakah seorang Ridwan Kamil, sang gubernur terpilih yang juga seorang aktivis medsos ini akan mampu membawa Jokowi mengangkat piala di Jabar? Ataukah Prabowo Subianto akan tetap kokoh berdiri dengan gagahnya? Silahkan rakyat Jawa Barat, kalian adalah salah satu pemegang kunci utama dalam pertarungan Pilpres 2019 ini. Ayo datangi TPS dan tentukan siapa yang akan menjadi juara di tanah Jawa. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang peta pertarungan Capres dan Cawapres 2019. Dan jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.